wisuda santri Pondok Pesantren Nurul Sadiq Darul Falah, di mana wisuda itu hanya simbol kalau santri sudah naik dari kelas 1 ke kelas selanjutnya, di mana di sini tahapannya baru masuk sini masuk kelas isti'dad, di mana di dalamnya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana cara masuk ke dalam rumah dan juga sunat-sunatnya, keluar dari rumah, masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid, hendak tidur, bangun tidur, sunat bagaimana cara menggunakan siwak, dan sunat-sunat dari Rasulullah SAW diajarkan di kelas isti'dad. Kemudian kalau sudah naik masuk ke kelas fikih, di dalamnya diajarkan mulai dari fikih tentang air, kemudian sampai akhirnya fikih haji. Juga di dalamnya dipelajari tentang sejarah Nabi Agung Muhammad SAW, mulai lahirnya, diangkat menjadi nabi sampai hijrah. Kemudian juga diajarkan di dalamnya tentang khilafah atau kekhalifahan setelah Rasulullah SAW 30 tahun, 2,5 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun Utsman bin Affan, 5 tahun Ali bin Abi Thalib, 6 bulan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu kekhalifahan Bani Umayyah, setelah itu kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang insya Allah di Banjarnegara hanya Pondok Nurul Sadiq Darul Falah lah yang mengajarkan ilmu tentang ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu mempelajari tentang nahwu, di mana nahwu di sini diambil dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang memberi nama Darul Falah di belakang Nurul Sadiq, yaitu Kiai Haji Taufikul Hakim. Karya beliau yaitu Amsilati, di mana alfiyah yang seharusnya dipelajari selama waktu minimal 3 tahun sampai 6 tahun bisa dipelajari 3 sampai 6 bulan. Dan di sini dipelajari Amsilati, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun nggak lulus-lulus. Ya, alhamdulillah, kata Kiai tadi bilang ilmu itu semakin dipelajari semakin tambah. Jadi walaupun dongkol terus nang kelas istiqdad, maksudnya kelas paling bawah jadi mbae istiqdad misalnya, tetap barokah. Mergane apa? Ilmu yang dipelajari kemarin beda dengan ilmu yang dipelajari sekarang. Pahalanya, barokahnya, kemanfaatannya insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bahkan Habib Umar mengatakan belum merasakan kenikmatannya menjadi santri sampai dia merasakan nyaman ketika sudah mengulang-ulang ilmunya sebanyak 1000 kali. Nek ping 1000 wis ping 100 wis bosen, berarti urung santri. Kudune ping 1000 ora bosen. Jadi nek misalnya jenengan shollu ala Nabi, ya Rabbi sholli alaihi, ora bosen-bosen, berarti jenengan santri. Amin. Jenengan santri insyaallah shollu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah Amsilati 6 bulan, kemudian mempelajari nahwu lagi, yaitu kelas tamkin. Di kelas tamkin dipelajari nahwu yang layaknya dipelajari di pesantren-pesantren salaf pada umumnya. Kalau Amsilati tidak mengetahui istilah-istilah salaf, agar mengetahui istilah-istilah salaf di sini diajarkan kelas tamkin, mempelajari jurumiyah dan juga syarah jurumiyah, baik mutamimah jurumiyah dan syarah yang lain. Alhamdulillah di pondok kita ini sudah ada pengarang kitab syarah jurumiyah agar mudah dipahami oleh santri, agar cepat dipahami oleh santri, yang dikarang oleh Ustadz Mahdian dari Palembang. Alhamdulillah beliau di sini, beliau mondok di Lirboyo, kemudian mondok di Peduk, yang mungkin dari berangkat sampai sekarang sudah ada 16 tahun belum pulang, sampai sekarang masih mondok di Nurul Sadiq Darul Falah. Tapi sekarang sudah bukan ngaji lagi, tapi ngaji juga mengajarkan ilmu. Alhamdulillah sudah banyak kemanfaatannya. Mungkin ada yang kelas tamkin, misalnya orang tuanya yang ingin dites anaknya, silahkan ntar maju, nggak apa-apa. Tapi ntar saya tes juga sampean. Siap nama buatan. Kemudian setelah kelas tamkin mempelajari kelas qiraatul kutub selama 1 tahun. Apa itu qiraatul kutub? Membaca, mengulas kembali kitab-kitab kuning, di mana full selama 1 tahun mempelajari kitab kuning, membaca kitab kuning. Yang tadinya belajar fikih, tadinya belajar nahwu,
Ntar dikumpulkan di dalam qiraatul kutub, mempelajari, membaca setiap hari kitab-kitab kuning agar paham membaca kitab kuning. Jadi biar membaca kitabnya itu lancar. Masa santri orang bisa maca kitab. Santri beli kudune di Maifatul Wahab ya siap maca. Quratul Uyun ya siap meraktekna. Ora paham kan? Ya ora paham, guyu bae ora apa-apa. Quratul Uyun iku bab masalah nikah dan segala permasalahan di malam pertama. Mulane sing guyu ke wis wantoro bae guyu padahal ora ngerti-ngerti ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu di sini mempelajari setelah setahun setelah di Qiraatul Kutub mempelajari menghafalkan Al-Qur'an dan juga menghafalkan kitab Riyadhus Shalihin. Al-Qur'an itu tidak banyak, cuma 30 juz. Cuma 30 juz, sebentar lah. Paling-paling 3 tahun itu hafal bersama kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitabnya juga enggak gede. Coba itu ada kitabnya itu Riyadhus Shalihin itu ya, yang atas sendiri itu yang biru. Nah, bok jenengan boten ngertos. Di sini di kelas hadis selama 3 tahun menghafalkan Al-Qur'an dan juga menghafalkan kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya boten kandel. Boten kandel. Kandel napa boten niki Bu, Pak? Boten kandel. Gun kandel wetenge jenengan sing wis blendet. Lalu ala Nabi Muhammad. Niki Riyadhus Shalihin nggih boten kathah hadise, mukur 1800 tok. Jadi nek misale apal 1800 hadis, urung dijenengi muhaddis. Nek dijenengi muhaddis iku kudune apal 1000 hadis beserta wong-wong sing riwayatna. Laire kapan, meninggal kapan, kabeh nganti tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman saniki salah setunggalipun sing apal 1000 hadis beserta sanadnya iku beliau guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Fotone niku fotone. Nah, mugi-mugi kula panjenengan sami saged kempal malih ngemben. Riyen tahun wingi kumpul teng Semarang, tahun sebelumnya kumpul teng Monas, teng Cidodol, tahun wingi anak corona ora kumpul, tapi mugi-mugi atine tetap kumpul kali Habib Umar. Gadah ta'aluk tinggi kali Habib Umar. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki misalnya kelas hadis niki dites hadise pripun niki? Saged boten? Tiang estri napa tiang jaler? Estri bae ya. Kaya ora terima sing waton. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki dites napa boten? Sing putrane teng kelas qiraat sing kekuatane kelas hadis pundi? Monggo maju, ora tak takoni kon maca hadis ora salah ngeluput olah dosa. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa membaca hadis kok salah-salah, iku berdusta atas nama Nabi Agung Muhammad. Barang siapa berdusta atas nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cari tempat sendiri di neraka. Ini hadis mutawatir. Napa hadis mutawatir? Hadis mutawatir apa ya kuwi? Santri pada kumpul kabeh. Bukan ditakoni. Iki kelas hadis endi iki ora keton. Wah, zikri. Zikri iki. Ah, zikri mriki. Kalau buka nih kita disediakan miki. Ah. Bapak zikri pundi Pak Rino bagus. Ah, Pak Rino pundi Pak Rino? Boten hadir. Cobi diteruskan di mukadimah. Inna lillahi ibadan futona ruha falam alimu annaha laysat lihayyin wa tona ja'alu halujatan wa takhadu salihal amala fiha sufuna. Paham no boten? Wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyon wapal ora perlu deleng. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha am imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisunil Ka'bah Faida bibaida minal ardi yukshafu bi awalihim wa akhirihim. Faqalat qala ya Rasulullah kaifa yukshafu bi awalihim wa akhirihim wa aswa qauma man laysa minhum qala yukshafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih hadalahul Bukhari. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Niki sing putri perlu dites napa mboten? Sinten sing ngajeni dites sing bapake hadir sing saking kelas hadis putri sing bapake hadir enten? Bapake hadir sing saking Karang Tengah. Monggo dibuka pintune. Mbak Revi monggo Mbak Revi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapake Mbak Revi pundi? Bapake pundi? Hadir napa mboten? Mboten hadir. Iki loro-loro kelas hadis wis geng-gengan anu wis suwe nang kene mungkin. Semakin suwe semakin semangat ning ngaji malah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Terusin. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'utuni ama hajatul wada min wajang istatabi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min wajang matara wa nadu malin wala yarusini ila ibnatun li afa atasaddaqu bi sulusai mali qala fasyatru ya Rasulullah qultu la faqala qala Rasulullah wa an Abi Abdurrahman wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila Atsamikum walakin yang turu ila qulubikum. Rawahu Muslim. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal talqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul qala man kana innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja grogi aja ndredeg. Sukuna ya. Tepuk tangan kita Rafi. Niku akibat ledeg iki. Mau dhewe kan wadon nang ngarepe lanang kabeh samene iki anake. Termasuk sewajan lancar. Kira-kira nek Kang Tomo di ngono akeh mesti ndeledeg narepe wadon-wadon. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari semua yang ditampilkan dan juga wisuda tadi itu cuma gambaran saja. Intinya bagaimana hatinya. Bagaimana ta'aluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kumandelatine kali Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana khidmah dan kumandelatine kali gurune. Karena yang namanya ilmu itu hanya suar, cuma gambaran saja. Seperti tadi penampilan tadi itu cuma gambaran saja. Jangan mudah tertipu dengan gambar saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Allah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Itu tidak melihat kepada bagaimana bentuk tubuh kita, bagaimana kegantengan atau ketidakgantengan kita, tinggi atau pendek kita, besar atau kecil kita, punya jabatan atau tidak. Yang dilihat itu bagaimana hatinya kita. Jadi hati adalah tempat di mana Allah melihat seorang hambanya.
maka bersihkanlah hati kita sebagaimana kita membersihkan tubuh kita. Kalau kita malu, kalau misalnya di muka kita ada kotoran, sehendaknya kita malu. Kalau misalnya kita menghadap Allah, di dalam hati kita ada kotoran. Semoga pada malam hari ini kita melangkahkan kaki keluar dari sini, entar pulang atau yang mau nginap di sini, Allah sudah bersihkan hatinya, sehingga hati tersebut menjadi seindah-indah pandangan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, seindah-indah tempat di dalamnya ditaruh cinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya orang itu diangkat derajatnya ketika dia itu beriman dan mempunyai ilmu. Gelem ngaji, pinter, ngalim, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelem ora gelem diangkat derajatnya. Tapi setelah mengalami atau melalui proses yang namanya akhlak. Di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu tafassahu. Misalnya kon geser ya geser, ora apa-apa, ngalah. Misalnya lagi sempit-sempitan ngene karepe nyong sing ambek dhewek kaya iki. Ya wis jenengan ngalah, iki termasuk akhlak. Ngalah bae ora apa-apa. Legowo bae atine. Ketika sudah punya ilmu lalu hatinya itu bagus, akhlaknya itu bagus, maka yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang alim mau dingendikake Kiai Zainuddin, wong alim iku wong sing ngerti agama. Jangan salah paham. Kalau orang yang ahli ibadah tapi tidak ngalim, ya senang ibadah, senang mangkat ngaji kata jenengan, senang mangkat maring masjid, senang zikir, senang maos Quran, tapi orang alim, iku jenenge napa? Abid. Nek wong ngerti nahwu, ngerti sorof, ngerti fikih, ngerti usul fikih, ngerti tafsir, apal Quran, apal hadis, iku jenenge napa? Alim. Nek wis ngalim kok ahli ibadah ngamal karo ilmune jenenge soleh, nembe soleh. Jadi soleh iku kudune ngalim dhisik, nembe ngamalna ilmune. Nek wis ngamal ilmune juga ngalim nembe jenenge soleh. Kira-kira jenengan soleh napa mboten? Kurun jenengan cokan ya Allah anake kula dadekna anake kula dados tiyang soleh. Tapi anake ora dipondhokna ora ngajekna. Iku ya urung soleh ge, angel soleh. Kira-kira jenengan bisa minterna anake apa ora? Akon ngapalna alfiah saged apa mboten teng griya? Ya angel berat. Tapi ada yang lebih mudah dari itu. Kita bisa menjadi orang yang dikumpulkan dengan orang soleh walaupun kita tidak termasuk golongannya orang soleh. Yaitu apa? Yaitu seperti yang diceritakan dalam hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh seorang Badui. Seorang apa? Badui. Seorang Badui adalah orang yang tidak pernah ngaji, gak punya akhlak. Karo wong tua, wong sing luwih tua ya ora duwe akhlak. Ora gelem cium tangan karo wong sing luwih tua. Karo kiai ya orang ngajeni misalnya. Dengan anak-anak ora rahmah, dengan teman-temannya nyelatunan, iku jenenge wong Badui. Nah, kira-kira sing teng mriki ora ana wong Badui ora? Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang Badui itu ketika Rasulullah sedang berjalan di sebuah jalan, Badui datang kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manggil gini, "Ya Muhammad." Seru banget. Kira-kira nek jenengan pas waktu kowe nang kono gerti kapak nang wong Badui iki. Wong Nabi Muhammad nang arepe dipanggil, "Ya Muhammad." Kados napa jenengan? Waduh, iki njaluk dipenclas. Wah, untung ora ana Umar bin Khattab iki. Kemudian Sofwan bin Asal mendatangi. Uhdud min sautik fa innahu qad nuhita an hada. Lirihkan suaramu karena sesungguhnya sudah dilarang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi. Jangan keraskan suaramu di atas suaranya Nabi.
Kemudian orang ini mengatakan dengan keras lagi, wallahi la ahdud, demi Allah ora garak lirih nyong ngarepe Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad jawab, ya nang arepe depan. Ya Muhammad, ya kenapa? Iku Kanjeng Nabi bagian ora lara hati sing wong kuwe. Jadi akhlaknya luar biasa. Ada guru dari guru kita Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf itu ketemu karo wong buka kelawang mobil. Astone niku teng pinggiran ngaten niki, dinutupna lawange teng wong sing seneng karo niki ditutupna greg. Kemudian mobil itu berjalan, perintah sama supirnya mandek di situ, tolong buka kena lawange. Setelah dibuka kena lawange ternyata tangannya kejepit. Terus ditakoni Habib Abdul Qadir, ya Habib, kenapa engkau tidak menjerit pada saat itu? Kenapa tidak menjerit? Karena kalau saya menjerit kesakitan, ntar orang yang tadi nutup ntar merasa bersalah. Sama seperti Rasulullah itu. Engkau naik nyong orang mengeluarkan sikap seperti itu, Nabi Muhammad kok wong badui ki sakit hati. Itu namanya Allah. Ya Muhammad, ya, tapi jadi tiru. Iki Nabi Muhammad. Menjenengan tiru-tiru ngorong-ngorong. Akhla wala quwata illa billah. Kang Mantoro. Ya napa ngarep-arepan. Oh walah cenah. Kang Mantoro nggo contoh terus ora apa-apa lah. Salah gede dewek keton dewek. Kemudian orang Badui ini bertanya, ya Muhammad, almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai seorang kaum yang soleh, kaum yang baik, mencintai Nabi, mencintai Allah, tapi tidak melakukan amal seperti amal mereka. Orang alim ya ora ahli ibadah, ngalim ora ahli ibadah ya ora, wis glantong tang wis uripe. Kemudian Rasulullah menjawab, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Kata Rasulullah, ngemben wong akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Akhirnya sahabat, alhamdulillah, matur nuwun kowe ora sopan apa-apa. Karena sahabat tahu siapa yang paling dicintai, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa orang yang paling kita cinta? Kalau kita mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk terindah, termulia dalam hati kita, maka tidak mungkin Allah tidak mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Estri-estrine kula panjenengan sami, ibune kula panjenengan sami, putri-putrine nek seneng kalau Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, insyaallah bakal dikumpulkan dengan ratunya ahli surga, yaitu Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah. Amin ya robbal. Seneng napa mboten, Bu? Seneng napa mboten? Kesenengane Sayyidah Fatimah siji bae napa? Ora dunung jere seneng. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya cinta itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kula panjenengan sami wis seneng apa urung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Empun seneng dereng kali tiyang saleh. Nek tiyang sing seneng iku mesti ta'alluq. Ta'alluq niku napa? Kumantil ati. Wong nek seneng karo seseorang mesti ta'alluq, kumantil ati. Nyong watuk seneng karo kiai tapi senengnya udah benci, ya beda. Senang bukan benci itu beda. Ini senang di sini adalah cinta. Ketika dia terluka saya pun ikut terluka. Ketika dia capek aku pun capek. Ketika dia bahagia saya sedang keadaan sedih apapun saya akan bahagia karena orang yang saya cintai itu bahagia. Kalau sampean mengetahui Nabi Muhammad bahagianya dengan sholawat, maka shollu ala Nabi Muhammad. Cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alluqnya. Ketika para sahabat itu di mana banyak yang memakai cincin, anggo cincin. Cincin terbuat dari emas. Rasulullah membuangnya, sahabat seluruhnya membuangnya. Karena apapun yang disukai Rasulullah dan yang enggak disukai kita enggak suka. Rasulullah itu suka dengan makan daging kambing tapi dirok itu sikil sing ngarep.
Iku sahabat iku mesti seneng karo kowe. Pokoke sing maune doyan didoyan-doyan nganti seneng, mergane seneng. Apapun sing disenengi Kanjeng Nabi melu seneng. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar itu kalau ngintil Kanjeng Nabi nek metu tekan Madinah, medal sange Madinah muter-muter teng kayu. Teng riku enten wit diuteri Kanjeng Nabi ping 3. Abdullah bin Umar setelah Rasulullah meninggal ditanya oleh sahabat, oleh teman-temannya, kenapa engkau muter-muter iki? Karena saya dulu melihat Rasulullah seperti ini dan saya tidak akan ridho kecuali saya melakukan sama seperti yang dulu Rasulullah pernah lakukan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu ta'aluk kepada seorang muridnya kepada gurunya. Jenengan duwe guru kudu ta'aluk, kudu kumandelati. Nah ora kumandelati iku jenenge urung cinta. Nek jenengan urung kumandelati karo gurune urung cinta. Jenengan beat thariqah ngene Gus Anam. Ngene Kiai Haji Zuhrul Anam Hisyam. Dimai sebuah amalan dari Gus Anam. Jadikan amalan itu sebagai emas. Apapun nganggo amalan kuwe. Wis ora butuh liyane. Walaupun sing liyane tetep apik. Malah golek liyane maning. Iku urung ta'aluk. Walaupun batu yang diberikan oleh guru kepada dirimu itu adalah emas. Kenapa? Karena itu pemberian dari orang yang paling kamu cintai. Ada seorang perempuan cinta dengan laki-laki, dimai buku diari. Iku nganti tekan bojo meh mati gun kimutan buku diari kuwe. Mergane apa? Dimai waring wong sing disintai. Bagaimana kita itu menjadikan ta'aluk kita kepada guru kita Habib Umar itu seperti itu. Jadi orang pernah ginggang. Suatu saat Sa'ad bin Mu'ad itu mendengar suara Rasulullah ijlis. Ibaratnya Sa'ad bin Mu'ad itu nang lempong. Nang kene Kanjeng Nabi ngendika ijlisu lungguh sira. Kon pada lungguh kabeh. Sa'ad bin Mu'ad yang di lempong nang kana lungguh. Ditakoni, "Kowe kok lungguh nang kene?" "Aku ngrungu Kanjeng Nabi perintah kon lungguh." Kok Kanjeng Nabi perintahin nang kana? Iya perintahin nang kana, tapi suaranya tekan kene, maka saya menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane santri iku pol paling semangatnya nek kok tabarukan karo gurune. Tegesane dituturi. Kopine jigure wis nggo rebutan. Ya anu kepengin jane. Karo ora duwe duit go tuku rokok, kempren. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti yang kemarin saya ceritakan di Ta'awun. Seorang namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Siapa? Ali bin Abdillah Baros. Dia adalah muridnya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas pengarang Rotibul Atas. Suatu saat beliau mengatakan seperti ini, kalian kalau ngirim Fatihah maring nyong ora tok terima nek kalian urung ngirim Fatihah maring murid nyong iki Syekh Ali bin Abdillah Baros. Kok bisa murid-murid yang lain itu bertanya, kok bisa ngene iki? Fatihah kudu njaluk Fatihah maring guru, juga njaluk Fatihah maring abdi dalem iki kepriwe? Suatu saat sedang berkumpul dengan murid-muridnya, di sampingnya ada Syekh Ali bin Abdillah Baros. Ditanya. Beliau Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas ngendika ngeten iki. Di belakang pintu situ ada Nabi Khidir. Silakan pada ke sana. Waduh menganak kabeh. Syekh Ali bin Abdillah Baros ngene. Loh kok orang menganak nang Nabi Khidir? Bagiku wahai guruku, engkau lebih utama dari segalanya. Bagiku wahai guruku, engkau lebih utama dari yang diberi nama Khidir itu. Sekalipun saat datang 1000 Khidir, tidak akan menggoyahkan cintaku padamu wahai guruku. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu ta'aluk cinta. Orang mukur cinta senang tapi utuh benci beda. Senang karo utuh benci beda. Kowe senang karo kiai kae ora? Senang tapi ora benci. Kowe senang apa ora karo iki? Ya senang tapi ora ya ora gedeng. Beda antara cinta dengan suka. Cinta itu pasti ada namanya apa? Ta'aluk. Makanya Habib Umar itu mengatakan biqadril masyad ya'til madad. Ya'til madad biqadril masyad. Datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena adanya masyad. Masyad itu apa? Keyakinan terhadap guru. Seperti Kiai Munawir
Kemarin saya terangkan Kiai Munawir. Kiai Munawir saking tadime karo guru, diperintah maring gurune kon maring Jawa Barat, ngirim surat. Wir ngirim surat ngana, iki wedhuse digawa. Den tenteni nang kiyaine suwe banget ora teka-teka, sampai teka kiyaine Kiai Munawir wis lusuh. Kok lusuh ngene iki, tenteni ora teka-teka iki kepriwe? Yai, jenengan perintah kula gawa ngirim surat karo gawa jaran. Jenengan ora perintah nyong nunggang jaran, dadi tok gawa jarane. Nek jenengan perintah kula nunggang jaran kula tunggangi, tapi jenengan ora perintah. Itu saking takdime kali gurune. Sampai-sampai pada suatu hari beliau dinikahkan dengan putrinya. Kemudian beliau disuruh ngajar, bingung wanu bodoh. Ya mau jare Pak Kiai, anu bodohe di akeh-akeh napa? Khidmah. Di akeh-akehna khidmah. Anu bodoh mergane. Akhirnya dene karena perintah guru mangkat bae. Perintah guru apapun itu mangkat bae. Mas ora teyeng. Ono mana ndredeg nganti tekan jegongan saking ndredege semaput. Teng semapute ditekani seorang nabi. Diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bangun wis ngalim. Akhirnya sing terkenal sampai sekarang adalah kamus yang paling terkenal di Indonesia. Kamus apa? Kamus Al-Munawwir. Ki asline wong bodoh, tapi karena ta'alluqe karo guru luar biasa akhirnya menjadi luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus bagaimana kalau ta'alluqnya kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alluq karo makhluke Kanjeng Nabi bingono iku? Bagaimana kalau kita mempunyai keterikatan hati dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi mengulas yang awal sedikit 5 menit. Mengulas yang awal masalah kenapa orang itu berilmu baru juga harus diiringi dengan adab. Orang yang beradab itu pasti mempunyai ilmu. Makanya jangan sekali-kali bilang seperti ini, ora penting ngalim nek orang duwe akhlak. Ingat, akhlak itu muncul dari orang yang tahu. Akhlak muncul dari orang yang tahu kalau itu akhlak. Buat contoh, kangge contoh. Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu berdiri sholat di samping Rasulullah SAW di sebelah kiri. Seharusnya sunatnya sholat itu kalau sendirian makmum itu di sebelah kanan. Sama Rasulullah ditarik balik maning aneh, ditarik maning balik mengeneh maning. Mungkin zaman siki kayak sesat meren. Ya, tapi Kanjeng Nabi gak sampai sesat nah. Ditarik maning mengeneh balik mengeneh maning. Setelah salam ditanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, kenapa kamu kok gak mau di sebelah kanan? Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan rela sebelah kiriku ditaruh di sebelah kananmu. Akhlak untuk tidak menaruh sebelah kiri kene gurune. Iku bagian dari akhlak. Ngerti mesti. Jadi wong ora wani nek sowan ning gurune. Ya terus iki gurune nang kene. Ora wani mesti mesti kayak iki. Tapi saya ngerti. Ya, dari situ bisa dipahami bahwasanya orang yang berakhlak juga harus tahu sampai menaruh foto guru dengan murid dari guru tersebut. Ya menaruh fotonya itu guru di sebelah kanan murid. Guru di sebelah kanan murid. Itu buat contoh dari akhlak. Jadi akhlak itu tumbuh dari orang yang mau ngaji. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Syauqi Sayyidus Syu'ara mengatakan seperti ini. Qum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasula. Berdirilah ketika ada seorang guru siapa baik, bu guru sekolah, bu guru ngaji, bu guru TPQ, guru apapun. Ketika datang qum lil muallimi wa fihi tabjila, dan penuh dengan kehormatan. Kadal muallimu ayyakuna rasula, karena seorang muallim, seorang guru adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad.